Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angres Sugiarti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Praktik pembelajaran yang saya lakukan ada di SD Negeri Tayom 02 pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Berikut ini video pembelajaran luring yang telah saya lakukan di SD Negeri Tayom 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini luar biasa. Allahu Akbar. untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari anak-anak semua berdoa. Mas Adam, silakan memimpin berdoa. Kita berdoa mulai. Untuk hari ini, apakah anak-anak masuk semua? Ayo anak-anak semua, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Agar lebih semangat lagi anak-anak semua, mari kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk selanjutnya, seperti biasanya, kita akan literasi terlebih dahulu. Silakan Mbak Raifa untuk membacakan literasi yang ada di PowerPoint di depan. Penting untuk kita dalam menjaga kesehatan. 1. Selalu memakai masker apabila bepergian. 2. Jangan lupa selalu mencuci tangan dengan memakai sabun pada air yang mengalir. 3. Menjaga jarak atau hindari kerumunan. 4. Makan makanan yang bergizi. Anak-anak, apakah kalian masih ingat
pembelajaran kemarin? Masih. Ya, pembelajaran kemarin tentang materi apa ya? Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan khusus antar makhluk hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya yang disebut ekosistem. Kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema keseimbangan ekosistem, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian dan menganalisis pokok pikiran. Yang kedua, menemukan dan mengemukakan perbedaan antara simbiosis. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, membuat dan mempresentasikan poster jaring-jaring makanan. Ayo anak-anak semua, kita melihat ada gambar di layar. Gambar yang pertama, gambar apa? Gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Bagus. Gambar-gambar tersebut ada hubungan antara dua makhluk hidup. Yang pertama antara bunga dan kupu-kupu. Ya, hubungan antara bunga dan kupu-kupu disebut simbiosis apa? Kenapa disebut simbiosis mutualisme? Betul, karena hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Gambar yang kedua antara bunga anggrek dan pohonnya disebut simbiosis komensalisme. Kenapa disebut simbiosis komensalisme, Reva? Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Ya, betul, Lagi? Betul. Ya, karena satu diuntungkan tetapi yang lainnya tidak. Oke, gambar ketiga, gambar tali putri. Siapa yang tahu hubungan tali putri dengan pohon yang ditumpanginya disebut simbiosis parasitisme. Kenapa disebut simbiosis parasitisme, anak-anak? Hubungan antara dua makhluk yang satu diuntungkan dan satu dirugikan. Ya, bagus. Simbiosis mutualisme, contohnya apa? Yo, yang ada di layar. Lebah dan bunga. Lebah dan bunga. Komensalisme, hiu dan ikan remora. Yang parasitisme, Rafflesia dan Rafflesia. ya, Rafflesia dan inangnya. Betul. Coba ibu ulangi lagi. Mutualisme, hubungan seperti apa kalau simbiosis mutualisme? Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, kalau komensalisme, Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan dan satu tidak merugikan. parasitisme, Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu menguntungkan dan satu dirugikan. betul. Kalian juga sudah tahu bagaimana contoh-contoh ya tadi antara simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor yang penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Coba anak-anak, kita lihat apa saja ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa saja anak-anak? Sungai, ada sungai, laut, Gurun. gurun, bisa kebun ya, di sini dekat ya, kebun.
mendapatkan energi dari matahari. Tumbuhan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa dibuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore konsumen. Terima kasih Mas Adam sudah membacakan paragraf yang pertama. Silakan, siapa yang berani membacakan paragraf yang kedua? Silakan. Energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Terima kasih Mbak Laila. Siapa yang berani membacakan paragraf ketiga? Silakan Mas Nagi. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Terima kasih sudah membacakan. Tadi bacaan apa, Nana? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, betul, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, dengan mencermati teks bacaan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan tersebut, kalian nanti diharapkan dapat menentukan pokok pikiran utama. Ya, menentukan pokok pikiran utama dan informasi penting dari bacaan teks non-fiksi tadi. Siap? Siap? Kalian untuk apa tadi? Menentukan Ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. ya, betul. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Siap ya? Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak semua untuk menulis di LKPD tentang menemukan pokok-pokok pikiran utama dan informasi yang penting. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan LKPD yang pertama? Sudah. Ya, bagus. Silakan siapa yang berani untuk ke depan mempresentasikan paragraf yang pertama? Ya, silakan Mas Vicky ke depan. Pokok pikiran adalah kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Informasi penting adalah
produsen. Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri disebut produsen. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Vicky. Ini Mas Vicky sudah yang paragraf yang pertama ya. Kalian sudah menemukan informasi penting dan pokok pikiran utamanya. Pokok pikiran utama paragraf 1 adalah Ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. ya. Silakan untuk paragraf yang kedua. Siapa yang berani untuk maju? Saya, Bu. Pokok pikiran paragraf 2. Energi yang dialirkan dari produsen ke konsumen di dalam rantai makanan. Informasi penting paragraf 2. Hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen disebut rantai makanan. Anak-anak, kalian sudah menemukan informasi penting dan pokok pikiran utama dari paragraf yang 2. Informasi penting dan pokok pikiran utama tersebut adalah Energi yang dialirkan dari produsen ke konsumen di dalam rantai makanan. Informasi penting paragraf 2 adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen disebut rantai makanan. silakan untuk paragraf yang ketiga. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Pokok pikiran paragraf 3. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Informasi penting paragraf 3. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya anak-anak, kalian sudah menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu rantai makanan? Adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Betul, rantai makanan adalah hubungan yang khas Antara sekelompok produsen dan konsumen. Coba siapa yang ingin maju? saya, Bu. Anak-anak, di sini Mas Nagib dan Mas Zaidan akan mempraktekkan rantai makanan yang ada di mana ya? Sawah, rumput. Yang menjadi produsen adalah rumput. Sekarang yang menjadi konsumen 1 sampai dengan pengurai. Silakan ditata oleh Mas Nagib. Konsumen 1 belalang, konsumen 2 katak, konsumen 3 ular, konsumen 4 elang, pengurai gas komposer atau dapur. Tepuk tangan. Selanjutnya, anak-anak semua, mari kita menyimak video tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian, rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Rantai makanan menjadi saluran energi bagi manusia. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batai.
diskusi kalian dengan nanti ke depan. Siap? Kelompok, silakan kalian sudah dibagi kelompok ya kemarin. Kelompok ada kawan-kawan, kelompok apa? Kelompok gurun. Kelompok Zaidan? Hutan hujan. Kelompok Nagib? Padang rumput. Kelompok Mbak Najwa? Air tawar. Ya. Berarti kalian sudah dibuat kelompok. Silahkan membuat poster jaring-jaring makanan sesuai dengan nama kelompoknya. Kelompok gurun, kelompok hutan hujan, kelompok padang rumput, dan kelompok air tawar. Kelompok 1 yaitu kelompok ekosistem gurun. Sudah selesai? Sudah. Oke. Tumbuhan dimakan oleh apa ini? Kelinci dimakan oleh? Kalau ini tumbuhan dimakan oleh? Nah, ekosistem hutan hujan. Silakan coba tumbuhan dimakan oleh apa? Coba jelaskan tumbuhan dimakan oleh apa? Tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Ekosistem air tawar. Coba postermu dibaca. Tanaman air dan alga dimakan ikan kecil dimakan kodok, kodok dimakan bangau, bangau dimakan elang. Anak-anak, apakah sudah selesai dalam mengerjakan LKPD kedua, yaitu membuat poster jaring-jaring makanan? Silakan anak-anak semua presentasi tentang poster jaring-jaring makanan yang kalian buat. Siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Tunjuk jari. Sistem padang rumput akan Ibu tempelkan terlebih dahulu. Silakan Mas Nagib dari kelompok padang rumput akan menjelaskan jaring-jaring makanan di ekosistem padang rumput. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Tumbuhan dimakan kupu-kupu, kupu-kupu dimakan katak dan capung, katak dimakan ular dan elang. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, serigala dan elang. Kupu-kupu dimakan capung, capung dimakan burung pemakan serangga, burung pemakan serangga dimakan ulang.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Nagi. Selanjutnya, siapa yang berani presentasi? Saya, Bu. Silakan. Ini Adam dari kelompok ekosistem gurun. Silakan, ada teman-teman Mas sambil menjelaskan ekosistem gurun. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan beruang, dan kelinci dimakan elang. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan beruang, dan yang tumbuhan dimakan burung pemakan kelinci, burung pemakan kelinci dimakan ular. Tumbuhan dimakan dalang, dalang dimakan bandar, bandar dimakan ular, ular dimakan elang. Tumbuhan dimakan burung pemakan kelinci, burung pemakan kelinci dimakan juga. Dan yang Ya, terima kasih Mas Adam. Silakan duduk. Anak-anak. Anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari apa saja? Pokok pikiran, informasi penting, simbiosis, pergantian makanan, ketentuan teknologi dan lingkungannya, sama membuat poster. Ya, tadi ada jari-jari makanan? Ada. Ada rangkai makanan. Kalian tadi membaca non fiksi tentang rangkai makanan dan jari-jari makanan serta berdiskusi membuat poster jari-jari makanan. Untuk lebih semangat lagi, mari kita semua menyanyikan lagu rantai makanan. Pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Setelah pembelajaran tadi, kita dapat menyimpulkan. Oke anak-anak, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran utama dalam paragraf? Yang masih kesatuan gambar sesuai dengan pikiran dari kalimat utama dari paragraf. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan informasi penting dalam paragraf? Inti bahasan atau pokok dalam suatu teks atau paragraf. Sebutan macam-macam simbiosis yang kamu ketahui. Buku dan bunga, simbiosis komentalisme, bunga anggrek dan pohon, simbiosis paratisisme, bunga tali putri dan pohon yang ditumpanginya. Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan mengerjakan dengan baik. Gambang suling memandang suarane. Ular
Kalian hari ini sudah belajar. Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih kalian anak hebat semua. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Salam untuk kedua orang tua. Silakan Mas Adam untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Selamat pulang.